Saat sebuah anomali pertama kali terdeteksi oleh agen lapangan organisasi SCP, ini kemudian menjadi keputusan satuan tugas organisasi untuk menandai dan menangkap makhluk-makhluk ini sebelum mereka dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Kadang-kadang penangkapannya berjalan lancar, sedangkan di waktu lain tidak demikian, terutama saat mereka berurusan dengan kekuatan yang brutal seperti SCP-096 yang juga dikenal sebagai pria pemalu, makhluk yang sejak interaksi pertamanya dengan organisasi memiliki reputasi sebagai makhluk berbahaya dan perlu ditakuti. Serangkaian penampakan samar dan kemudian secara misterius hilang di pegunungan dingin Yukon, inilah yang menarik perhatian organisasi saat pertama kali mengetahuinya. Ketika mereka yakin bahwa mereka memiliki anomali ini di tangan mereka, dua tim penangkapan Zulu 9A dan Zulu 9B dikirim untuk mengamankan dan menangkap makhluk ini. Zulu 9A memimpin dengan helikopter militer dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 50G AU-19 dan membawa peluncur AT-4 anti-tank. Mereka siap untuk apapun, atau begitulah yang mereka pikirkan saat mereka mendapat visual dari SCP-096 yang hanya 2 klik saja dari target. Mereka tidak bisa melihat makhluk itu dengan jelas, tapi makhluk itu tampaknya diam, jinak, dan tidak berusaha melarikan diri. Sangat mudah bukan? Tanpa mereka ketahui bahwa SCP-096 hanya berpaling dan tidak melihat mereka. Jika dia melihat ke arah mereka, itu akan menjadi cerita horor yang berbeda karena Zulu 9A akan mengetahuinya. Saat tim mendaratkan helikopter mereka di sebelah makhluk itu, mereka terkejut melihat bahwa dia benar-benar telanjang meskipun suhu di bawah 0 di sekitar mereka. Makhluk itu tidak wajar kurusnya, seolah-olah telah kelaparan selama berminggu-minggu dengan kulit seputih tulang dan anggota tubuh yang sangat panjang. Tim menduga panjang lengan makhluk itu setidaknya 1,5 meter, tapi sifat jinak dan massa tubuh yang tidak substansial memberi kesan bahwa dia tidak akan terlalu sulit untuk ditangkap. Mereka berpikir begitu sampai mereka melihat wajahnya. Kapten Zulu 9A adalah satu-satunya yang selamat dari insiden ini karena dia cukup beruntung untuk berpaling ketika makhluk itu berbalik ke arah timnya. Anggota lainnya akhirnya berhadapan langsung dengan SCP-096 yang sejak saat itu tidak lagi jinak. Makhluk itu mulai merengek lalu menangis dan menangis tak terkendali dengan cara yang terdengar menakutkan seperti manusia. Perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan seluruh Zulu 9A dan mereka menembaki makhluk itu. Dengan hujan tembakan, SCP-096 mulai melakukan pembunuhan dan mencerai-beraikan para tentara yang malang. Sementara daging dan organnya tampak mengalami kerusakan akibat rentetan peluru kaliber 50 dari senapan mesin yang dipasang di helikopter. Struktur kerangkanya tetap utuh dan dia melanjutkan serangannya pada para anggota tim bahkan setelah hampir semua daging makhluk itu terkoyak. Peluncur anti-tank AT-4 terbukti sama sekali tidak efektif dalam menghentikan SCP-096 saat berada dalam mode menyerang dan hanya setelah membantai seluruh tim, ia kembali jinak. Tidak ada yang tahu persis apa yang makhluk itu lakukan pada Zulu 9A setelah tembakan dimulai, tapi tidak ada jejak tim yang tertinggal. Zulu 9B mendarat segera setelahnya dan mendapat peringatan keras dari kapten untuk tidak melihat wajah makhluk itu dan akhirnya mereka bisa menaklukkannya. Sebuah tutup kepala ditempatkan di atas wajah SCP-096 yang tampaknya cukup untuk menenangkannya untuk dipindahkan ke fasilitas terdekat milik organisasi tanpa mereka sadari sepenuhnya bahwa mereka baru saja mendapatkan salah satu SCP yang paling berbahaya sepanjang masa, dan meskipun mungkin telah terkurung untuk saat ini, tampaknya tak bisa dihindarkan bahwa dia akan keluar dan melakukan lebih banyak kekerasan dan kekacauan. Prosedur penelitian dan penahanan untuk SCP-096 dilakukan di bawah komando Dr. Dan, peneliti senior di lokasi ini. Tugasnya adalah untuk mencari tahu apa yang mampu dilakukan makhluk ini, dan semakin dia menguji, semakin dia menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang benar-benar menakutkan. Anggota tingkat D sekali pakai digunakan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan makhluk itu memasuki mode menyerang seperti yang terjadi pada misi penangkapan awal. SCP-096 mengamuk ketika salah satu anggota yang hadir melihat wajahnya. Pada tahap ini, ia akan mengalami momen sedih yang tak terhentikan selama 1 hingga 2 menit. Dia menutupi wajahnya dan meratap dengan keras. Ketika momen sedih itu berakhir, makhluk itu tanpa ampun akan membantai setiap anggota tingkat D yang telah melihat wajahnya, dan seperti Zulu 9A, tidak ada jejak tubuh mereka yang tertinggal. Dr. Dan merasa ngeri dan tertarik dengan fenomena ini. Makhluk itu membunuh siapa saja yang melihat wajahnya secara langsung, tapi apakah hal
Hal yang sama dapat terjadi jika ada penggambaran wajah makhluk itu secara tidak langsung seperti lewat gambar dan video. Dr. Dan sangat ingin tahu tentang ini. Lebih banyak anggota tingkat D yang diuji coba untuk tes ini dan hasilnya menakutkan. Dr. Dan menemukan bahwa makhluk itu memang masih memasuki mode menyerang ketika orang melihat gambar dan video wajah dari SCP-096. Makhluk itu tampaknya memiliki insting ketika orang-orang melihat representasi ini, bahkan ketika seharusnya tidak ada cara untuk mengetahuinya. Tidak peduli seberapa jauh atau seberapa banyak penghalang yang ada di antara yang melihat dan makhluk itu, mode menyerang akan tetap aktif. Dan begitu hal itu terjadi, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan makhluk itu untuk memburu orang yang melihat wajahnya. Dengan semua data baru ini, prosedur penahanan khusus dirancang untuk menjaga agar makhluk itu tetap berkunci dengan aman. Selnya adalah kubus baja kedap udara berukuran 5 meter x 5 meter x 5 meter dilengkapi dengan sensor tekanan canggih dan detektor laser untuk memastikan bahwa SCP-096 tetap berada di dalam selnya tanpa membahayakan siapapun yang melakukan kontak visual dengan wajah makhluk itu. Semua kamera dan peralatan video dilarang keras ada di situ, dan pemeriksaan mingguan untuk setiap retakan atau lubang di sel penahanan adalah wajib. Tentu saja, semua ini tidak akan menghentikan makhluk itu jika ada yang melihat wajahnya. Untuk mengatasi masalah kecil ini, Dr. Dan perlu melanjutkan penelitiannya. Untuk menemukan metode guna melumpuhkan sorot mata mematikan makhluk itu, mereka perlu tahu persis apa yang mereka hadapi. Tapi bagaimana mereka bisa melakukannya bahkan saat melirik foto atau video makhluk itu berarti adalah kematian? Sebuah solusi potensial diusulkan, yaitu membuat gambaran artistik dari wajah makhluk itu, sesuatu yang belum pernah dicoba. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan hal itu? Cukup mudah. Mereka akan mencari tahanan tingkat D yang punya bakat artistik, dan mereka kemudian menemukan seorang yang pernah menjadi seniman tato sebelum dia menjadi kelinci percobaan untuk organisasi. Dr. Dan merumuskan rencana yang cerdik untuk menjaga agar orang tingkat D ini tetap hidup cukup lama dan secara akurat bisa menggambar wajah SCP-096. Dia akan ditempatkan di kapsul selam Bathysphere beberapa kilometer di bawah air dan puluhan kilometer dari sel penahanan tempat SCP itu berada. Orang tingkat D ini akan dibuat untuk melihat foto wajah makhluk itu dan kemudian menggambarnya dengan sketsa pensil. Dr. Dan pertama kali mengonfirmasi bahwa mode menyerang dari makhluk itu hanya bisa aktif jika wajah makhluk itu dilihat. Maka dia meminta orang tingkat D ini untuk melihat serangkaian foto bagian tubuh SCP satu persatu sampai akhirnya diakhiri dengan wajahnya. Orang tingkat D ini mulai menggambar dan bahkan berkomentar tentang betapa menyeramkannya wajah SCP itu, meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah hal yang mematikan. Sementara itu, di sel penahanannya, SCP-096 merasakan seseorang melihat wajahnya. Lalu ia menangis tidak terkontrol yang kemudian dilanjutkan dengan mode menyerang. Dia keluar dari sel penahanannya dengan mudah dan mulai langsung menuju anggota tingkat D itu. Dia melintasi jarak bermil-mil dari mangsanya. Orang tingkat D itu tidak mengetahuinya saat dia menyimpan gambar yang sudah jadi ke dalam kapal selam otomatis yang terpisah. Tapi dia sudah akan mati. Saat gambar tersebut sampai ke tangan seorang peneliti, SCP-096 menyelam ke dalam air dan mulai berenang ke arah sang seniman itu. Beberapa menit kemudian, Bathysphere ditembus dan anggota tingkat D itu lalu dicabik-cabik olehnya. SCP-096 ditangkap kembali tanpa masalah oleh tim Foxtrot 303-A, dan pengujian lebih lanjut pada gambar tersebut menunjukkan bahwa gambaran artistik dari wajah SCP-096 sebenarnya tidak berbahaya. Dari pengalaman ini, kita sekarang tahu bahwa makhluk itu memiliki wajah tirus dengan mata yang benar-benar putih, kemungkinan menandakan kebutaan dan rahang yang sangat lebar. Namun demikian, Dr. Dan bersikeras bahwa SCP-096 terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup dan meminta izin dari eselon atas organisasi untuk membinasakan makhluk itu dengan cara apapun. Namun, permintaan dokter diabaikan sampai semuanya dimulai dengan gambar yang tampaknya polos. Sebuah gambar yang meskipun sekarang telah disensor untuk keselamatanmu, yaitu adanya spek hitam di dalam lingkaran kuning yang dulunya adalah gambar sangat kecil dari SCP-096 yang difoto tanpa disadari pada tahun 1990-an oleh pendaki semi-profesional. Suatu hari mereka melihat foto-foto lama ketika mata mereka melewati hal kecil itu tanpa menyadari bahwa dia telah melihat apapun. Tapi SCP-096 menyadarinya dan mulai memasuki mode menyerang. Dia merusak unit penahanan baja seperti kertas tisu yang menyebabkan pelepasan racun
racun syaraf yang menewaskan sejumlah staf organisasi yang ada di situ. Monster itu kemudian melarikan diri dari penahanan dan mulai mengejar mangsanya, diikuti oleh satuan tugas TAU Strip 1 untuk mengejarnya. Dr. Alexei yang membantu mengelola lokasi tempat SCP berada merasa cemas atas situasi tersebut. Dr. Dan sedang berada di luar negeri pada saat itu untuk mencoba mencari tahu lebih banyak tentang asal-muasal makhluk itu. Namun dia juga membekali satuan tugas dengan senjata rahasia baru melawan pria pemalu, yaitu Project Scramble. Scramble adalah kacamata canggih yang menampilkan teknologi baru yang dibuat oleh Dr. Dan, yang menggunakan penampilan artistik wajah 096 yang dapat mendeteksi dan mengacak SCP-096 menjadi bentuk yang tidak dapat dikenali, mencegah efek yang biasanya mematikan dari memandang ke wajahnya. Secara teori, ini akan memungkinkan satuan tugas TAU Strip 1 untuk berhadapan secara aman dengan 096 begitu mangsanya telah dibunuh dan bisa membawanya kembali ke penahanan. Tapi bencana melanda di dua sisi. Pertama, mangsa tersebut berada di pusat populasi yang berpotensi menghilangkan banyak nyawa, dan masalah kedua yang lebih besar adalah bahwa teknologi Scramble tidak berfungsi karena piksel dari wajah makhluk itu mencapai mata petugas sebelum mikroprosesor internal sempat mengacaknya. Misi itu berubah menjadi hukuman mati karena SCP-096 membantai hampir seluruh satuan petugas serta sejumlah warga di kota, termasuk seorang bayi dan seluruh keluarganya. Itu adalah bencana yang monumental diperburuk oleh informasi terakhir. Dr. Dan Dr. Alexei sendiri memfasilitasi kaburnya tahanan dan membiarkan pembantaian terjadi karena Dr. Dan berharap itu akan menjadi dorongan yang cukup bagi petinggi organisasi untuk memberi lampu hijau penelitiannya guna menghancurkan makhluk itu. Apapun yang memberinya kesempatan untuk membunuh makhluk ini akan sepadan dengan pertumpahan darah. Rencananya berhasil dan organisasi SCP melihatnya lalu menyetujui permintaannya untuk memusnahkan SCP-096. Namun kesuksesan datang dengan pengorbanan Dr. Dan. Begitu dia menemukan cara untuk akhirnya membunuh makhluk itu dan meskipun dilakukan sesuai tugas, dia sendiri lalu dihukum mati oleh organisasi atas kejahatannya terhadap kemanusiaan. Tetapi mengingat seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh SCP-096 jika sampai ke pusat populasi besar atau bahkan lebih buruk tertangkap kamera dan disiarkan ke audiens di seluruh dunia, dokter menganggap bahwa kematiannya sepadan dengan hal itu. Hingga hari ini, organisasi sedang meneliti cara untuk membunuh makhluk itu, sembari terus mencari peluru perak mereka dan tekanan terus berlanjut. Mereka tidak menyangka bahwa gambar yang tampaknya biasa ini bisa memicu kaburnya tahanan itu. Dari foto yang diambil beberapa dekade lalu, di mana pria pemalu hanya menempati 4 piksel kecil. 4 piksel kecil yang mengakibatkan banyak nyawa tak berdosa hilang. Jadi berhati-hatilah saat kamu melihat sesuatu karena entah berapa banyak foto makhluk lain yang bersembunyi di luar sana. Foto dengan titik polos di latar belakangnya, matamu melirik, bahkan tidak memperhatikan titik kecil itu, sampai kamu mendengar ratapan dari kejauhan yang sepertinya semakin dekat, dan semakin dekat, dan kemudian semua sudah terlambat.